kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jejak kaki raksasa, bukti ras raksasa memang ada. Pada Agustus 2016 di Guizhou, Cina, serangkaian jejak kaki ditemukan dengan setiap jejak sepanjang hampir 60,96 cm dan menjorok hampir 3 cm ke dalam batuan padat. Para ilmuwan telah menghitung jika cetakan itu benar adanya, harusnya pemilik jejak memiliki tinggi lebih dari 13 kaki atau hampir 4 meter. Jauh sebelumnya pada tahun 1912, sebuah cetakan sepanjang 4 kaki 121,92 cm, dengan kata lain pemilik jejak kaki harusnya memiliki tinggi lebih dari 8 meter. Jejak serupa pun ditemukan di hutan Lazovsky, Rusia. Di Indonesia juga ada jejak kaki berukuran raksasa yang terdapat di Aceh, dan masyarakat mengenal situs itu dengan nama Tapak Tuan yang memiliki panjang kurang lebih 6 meter. Jika itu benar, seharusnya pemilik jejak harusnya memiliki tinggi lebih dari 40 meter. Kendati demikian, para ilmuwan masih belum bisa menemukan bukti pendukung lainnya selain hanya jejak-jejak kaki yang tidak bisa dijadikan bukti valid ras manusia raksasa itu memang ada. Bagaimana menurutmu? Ras manusia raksasa memang ada? Hilangnya penduduk satu desa yang sampai saat ini masih misterius. Pada tahun 1932, seorang penjebak berang-berang bernama Joe Labelle pergi ke sebuah desa yang ada di dekat Danau Anjikuni di Kanada, tempat yang sebenarnya sering dia kunjungi untuk menukarkan bulu berang-berang dan untuk sekedar menghabiskan waktu luangnya. Namun kali ini ketika dia di sana, dia menemukan desa itu benar-benar kosong dan sunyi, meskipun ada tanda-tanda bahwa ada orang di desa beberapa waktu yang lalu. Dia kemudian menemukan bahwa api dibiarkan menyala dengan panci masih dimasak di atasnya. Dia melihat pintu terbuka dan makanan di luar menunggu untuk disiapkan, hingga dia benar-benar menyadari penduduk desa sudah menghilang tanpa jejak. Hingga saat ini belum ada penjelasan yang tepat atas hilang penduduk desa Anjikuni tersebut. Kasus ini memang sebuah kasus yang membuat otoritas Kanada kemudian kebingungan saat itu. Tim pencari fakta bahkan dibentuk untuk menyelidiki kemana perginya masyarakat desa Anjikuni sebenarnya. Tidak ada petunjuk dan tidak ada jejak dan alasan apa yang membuat mereka meninggalkan desa. Hingga saat ini semua masih menjadi misteri. Mencuri mobil demi bertemu dengan diplomat alien. Seorang pria bernama Bryce Gerald Dixon ditangkap karena aksinya mencuri sebuah truk pick-up dari halaman parkir toko 7-Eleven di Utah. Namun yang mencengangkan dari semua itu adalah motifnya melakukan aksi nekatnya tersebut. Dalam keterangannya, dia mengatakan aksinya tersebut dia lakukan karena tidak ingin terlambat untuk bertemu dengan diplomat alien di Colosseum yang akan mengajak dia terbang. Namun tidak jelas Colosseum mana yang ada dia maksud. Entah itu Colosseum yang ada di Roma atau dia menyalahartikan stadion dengan Colosseum. Akan tetapi sebelum sempat mencapai tujuannya, di pertengahan jalan dia berubah pikiran dan mencoba mengembalikan mobil yang telah dia curi. Mungkin saja di dalam benaknya dia berpikir dengan meminta maaf, semua masalah yang ia timbulkan akan selesai. Sayangnya perkiraannya salah. Pemilik mobil malah memberikan dia hadiah sebuah pukulan telak di wajah dan juga membuat dia harus berurusan dengan pihak polisi.
Ia pun sempat mencoba melarikan diri. Usahanya cukup lumayan, 3 kali percobaan, 2 kali saat proses penangkapan dan 1 kali saat dia dirawat di rumah sakit, tapi semua gagal. Dan kini dia harus menerima tuntutan atas pencurian dan juga tuntutan atas percobaannya melarikan diri. Yang pastinya diplomat alien tidak akan memberikan bantuan hukum untuknya. Fenomena bola petir merupakan sebuah fenomena alam yang unik dan misterius. Misterius karena belum ada satupun yang bisa mengetahui bagaimana bola bermuatan listrik itu bisa terbentuk. Yang ada hanyalah asumsi terkait fenomena alam bola petir tersebut. Karena kapan dan di mana kemunculannya tidak dapat diprediksi hingga menyulitkan untuk diteliti, yang ada hanyalah laporan dari kemunculan dari saksi mata yang melihat fenomena tersebut secara langsung. Bagaimana pendapat kamu? Pernah melihatnya? Harta saya ada di Swiss Mall, jadilah pengikut saya. Sebuah modus penipuan kuno yang hingga saat ini masih sering digunakan. Walau kuno, modus ini sering digunakan oleh sekelompok atau sekte-sekte yang memiliki visi dan misi yang terbilang aneh. Kabarnya kerajaan agung sejagat juga menggunakan modus semacam ini, mengatakan dia memiliki kekayaan yang tersimpan di bank Swiss. Anehnya, jika kita melihat jauh ke belakang, modus I have money in Swiss ini memang sering digunakan sebagai sekedar penarik perhatian, dan anehnya itu bisa dilakukan oleh sekelompok komunitas, organisasi, atau sekte-sekte yang memiliki visi dan misi yang sangat aneh. Humanoid, manusia gajah Danau Narrabeen. Inilah legenda yang beredar di Danau Narrabeen yang berada di New South Wales, Australia, tentang sosok makhluk aneh yang tiba-tiba muncul dari dalam danau. Bukan manusia, dia punya belalai dengan kulit putih keriput. Maaf untuk pesannya lewat tengah malam. Tapi di sini ada kisah menarik tentang sosok humanoid, manusia gajah yang pernah dilaporkan penampakannya di Danau Narrabeen, New South Wales, Australia. Kabarnya pun pernah dimuat surat kabar Telegram dan media lokal waktu itu. Penampakan pertama kali makhluk super aneh ini terjadi pada 3 April 1968 oleh seorang pria bernama Walsh dan ponakannya John yang waktu itu berkendara sepanjang Wakehurst Parkway menuju Newport melintasi sisi Danau Narrabeen. Dalam perjalanan itulah mereka secara tidak sengaja melihat makhluk dengan tinggi kurang lebih 4 kali dengan tubuh gemuk berkulit kasar seperti gajah, memiliki tangan pendek dan berjalan tegak. Hanya saja menurut Walsh, waktu itu makhluk itu langsung lari dan hanya melihat dalam waktu sesaat. Berita ini pun dimuat dalam surat kabar Telegraph yang ditulis oleh Frank O'Neill dengan tajuk "And Now It's the Monster of Narrabeen" dengan tambahan kalimat "Beware, a terrible has moved into Narrabeen Lakes" pada tahun 1968. Membuat legenda tersebut mulai cukup dikenal. Penampakan selanjutnya pada tahun 1971 oleh 2 pemancing yang mengklaim melihat sosok serupa muncul dari dalam danau. Gambarannya tidak jauh beda dan mereka punya belalai. Itu juga hal yang sama yang dikatakan Walsh jauh sebelumnya.
Makhluk itu punya belalai membuat dia mengingat sosok hewan pemakan semut. Setelahnya, laporan penampakan itu bermunculan setiap tahun oleh pejalan, petani, dan penduduk lokal. Walau ada kemungkinan saksi mata hanyalah salah mempersepsikan apa yang mereka lihat. Sebenarnya hanya hewan endemik, namun salah mempersepsikan apa yang dilihat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.